Mulai kelas berapa itu? Dari kecil karena ingin tambahan uang saku. Iya. Sampai tahun 2017-2018 brand nasi bebek Pak Janggut itu telah memperoleh Jawa Pos Culinary Award, ya, penghargaan kuliner dari Jawa Pos. Ya, silakan bagaimana perjalanan sampai akhirnya sampai di titik ini. Ya, shalom. Shalom. Makasih sebelumnya untuk Pak Arif yang memberikan kesempatan untuk kita boleh sharing-sharing. Iya. Jadi kita mulai sebenarnya bebek Pak Janggut bukan saya yang punya pribadi ya. Tapi itu kita merintis bareng, terutama saya dan suami waktu itu, karena memang keluarga suami basicnya di kuliner. Kebetulan kok yang dikasih kesempatan itu lebih banyak mungkin saya untuk mengembangkannya. Dan tahun 2009 tuh saya masih ingat banget waktu itu. Sebelum-sebelumnya itu sudah 10 tahun ya kita usaha kuliner. Mulai dari singkong keju, kemudian mie, singkong keju, ada cuy mie. Ya. Kemudian ya kita jadi ada step-stepnya juga sebelum kita sampai ke bebek Pak Janggut sendiri. Dan di situ memang saya sih memang yang lebih banyak terjun di bebek Pak Janggut. Jadi suami hanya mengelola untuk manajemennya pada saat itu sampai kita boleh menjadi franchise, dan tentu saja itu pun juga kesempatan lah dari Tuhan yang diberikan untuk kita sekeluarga begitu. Ceritanya itu saya ngidam bebek. Jadi latar belakangnya saya ngidam bebek, kemudian saya suka sekali makan bebek. Memang dari kecil memang saya suka banget. Suami istri ya suka makan bebek ya? Enggak Pak, kebenaran. Suami saya nggak suka. Masa toh? Setahu saya malah dia paling suka. Oh iya. Jadi mungkin kalau Eri lebih suka makan yang bukan yang pedas-pedasnya, cuma mungkin lebih suka bebeknya atau ayamnya. Jadi saya begitu ngidam, dia tak suruh beli. Waduh, kok ngidamnya kok aneh-aneh ini ya. Maksudnya ya udahlah. Anak berapa? Ketiga. Waktu ngidam anak ketiga. Waktu itu ngidam anak ketiga Pak. Jadi tiap itu selalu ngidamnya sama kan bebek. Jadi ya karena itu kemudian dia disuruh panas-panas dan ngantri di sana. Kemudian dia berpikiran untuk waduh ini kita bikin dewek ae, katanya bilang gitu. Ya udah. Kemudian dia yang memulai langkah itu untuk suami, untuk dia bikin sendiri, masak di rumah, kemudian kita masak, kita makan bareng. Tapi setelah itu sudah, maksudnya ya biasanya itu suami itu cuma kasih ide, ya kamu yang nerusin deh. Ya udah, terus kemudian dari situ kita udah mulai bikin di menu kita udah dimulai dimasukkan bebek. Jadi menu sehari-hari sudah mulai rutin masak bebek gitu. Minimal satu minggu itu kita waktu itu pertama kali itu kita masak satu minggu itu hanya 20 ekor. Oh, jadi ini untuk dijual? Betul. Oh, jadi gandeng sama cuy mie itu? Ya, dijual sama dimakan. Oh, kalau misalnya tidak laku ya dimakan sendiri? Betul. Kemudian marketingnya ya dua anak saya itu yang gede-gede, jadi Billy sama Jennifer. Iya. Jadi mereka yang marketingnya kalau mereka dapat beberapa customer, jadi mereka dapat komisi berapa. Jadi karena mungkin dari situ mereka termotivasi pada akhirnya. Memang sih kita waktu itu aku karena itu bisnis keluarga, maka itu kita berusaha dari awal tuh ngelibatin anak-anak. Waktu itu masih belum bebek ya, masih cuy mie ya. Mie. Masih jual mie di PTC, dan itu memang basis dari perkembangan bebek Pak Janggut adalah di Pakuwon Trade Center. Betul. Dari situlah akhirnya berkembang kemana-mana. Betul. Ya, ini waktu kecil dulu. Itu bagaimana orang tua mendidik sehingga bisa menjadi seorang yang pekerja keras seperti sekarang dan tidak takut untuk mencoba segala sesuatu.
Sebenarnya memang dari kecil karena keluarga dalam ekonomi yang sangat terbatas. Jadi memang dari kecil itu dibiasakan kalau kita dulu kecil itu usahanya ambil di toko, karena rumah saya dulu di timur. Jadi saya ambil di toko buku, saya jual kartu. Kalau ada Natalan ya saya jual Natalan. Kemudian ada jual kaos ya saya kulaan di Kapas Kerampung. Waktu itu saya masih ingat, di situ ada toko buku namanya Cahaya Ilmu. Saya kulaan di sana, kartu Natal, kemudian kaos-kaos. Ya kalau ada yang mau dijual, saya jual ke teman-teman saya waktu itu, Pak. Itu mulai kelas berapa itu? Dari kecil karena ingin tambahan uang saku. Iya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian saya memang waktu itu saya lulus SMA langsung saya kerja. Kemudian kerja saya ketemu sama suami. Waktu itu saya masih kepikiran kerja sama orang, Pak. Iya. Terus? Tapi karena menurut suami, waduh, karena udah nikah ya udah kerja sendiri aja. Dia bilang, ya udah. Kemudian kita buka. Saya waktu itu saya mulai merintis The Pot itu. Kemudian karena memang didukung oleh mama mertua waktu itu, dibantu banget ya di awal-awal itu. Memang benar-benar kita kayak dikasih resep-resepnya. Bukan resep sih sebenarnya, teknik memasak yang baik, begitu. Jadi memang waktu itu mertua saya lebih banyak kasih tips-tipsnya aja. Jadi kayak kalau ketemu saya itu, oh begini Yen, oh oke. Maksudnya saya belajarnya mulai dari sana, dari mama itu. Yang mau membuka usaha nasi bebek. Kebetulan tahun ini kita hampir buka 2 lagi. Jadi yang terbaru adalah di Banjarbaru, Kalimantan. Yang kedua rencananya di Lombok. Oh, di NTB. Tapi di Lombok ini mungkin ada pending. Jadi setahun memang waktu itu kita udah ada kesepakatan bahwa setahun kita hanya tambahan untuk outlet baru itu maksimal 2, Pak. Jadi setahun 2. Betul. Jadi kalau misalnya mau buka lagi di kota lain, paling nggak nunggu tahun depan, harus antri dulu gitu, masuk waiting list gitu ya. Betul. Karena kalau nggak gitu nanti kita nggak supplier daripada bahan baku mentahnya bebek itu untuk saat ini belum nasional. Oke, jadi harus menjaga kualitas juga. Betul. Jadi kualitas daging bebeknya pun harus dijaga. Makanya tidak bisa sembarangan atau menambah outlet kalau tidak ada supply yang baik dan terjamin secara kualitas gitu ya. Bu Yeni itu mulai kecil sudah dilatih untuk mandiri, mencari tambahan uang saku ya. Dengan berjualan itu menurut musimnya. Lalu ketika menikah memutuskan keluar kerja, berhenti kerja dan kemudian memulai usaha sendiri. Dan itu ditanamkan juga kepada anak-anak ya, mulai kecil bagaimana susahnya orang tua mencari uang ya, namun tidak mengurangi jam belajar atau waktu mereka untuk studi. Dari makanan lalu bisa lari ke butik, kan sangat jauh gitu ya, walaupun sama-sama kebutuhan pokok. Jadi tahun 2015 itu saya ada take over satu nama brand. Kebetulan dari awal nikah itu saya udah bilang sama suami, karena kalau basicnya mama mertua kuliner, basic keluarga saya keluarga pakaian konveksi fashion. Jadi mama saya dari kecil menjahit. Jadi saya sih sebenarnya lebih suka usaha fashion dari kecil. Tapi karena mungkin waktu itu menurut pemikiran saya waktu itu fashion modalnya itu gede waktu itu. Kemudian saya pun juga belum ada basic di fashion sama sekali. Kalau mama mungkin penjahit modest. Jadi bukan jualan yang kayak di toko seperti itu, bukan. Jadi saya memutuskan untuk ya udah kita kuliner dulu sambil nanti cari modal dulu. Kemudian tahun 2015 diberi kesempatan nih kita bisa take over. Waktu itu
Karena saya pikir begini Pak, kenapa kok saya harus menjalankan itu, karena ini sebenarnya impian saya dari dulu. Kenapa kok saya nggak ambil kesempatan itu? Jadi sempat suami waktu itu kurang setuju kalau saya ambil itu, tapi saya berusaha meyakinkan bahwa dengan usaha itu lebih bisa mengcover apa sih yang keinginan saya selama ini, ya aku bilang gitu. Terus kemudian ya udah oke, saya 2015 akhir November itu saya memulainya. Kemudian saya berjalannya waktu, saya sempat juga jadi ya memang namanya usaha di awal-awal. Jadi ya apa ya, merintisnya pun juga nggak semudah yang dipikirkan. Tapi ya itulah, kita pun juga bisa bertahan sampai melewati pandemi itu. Jadi sudah 5 tahun lebih ya. 7 tahun sekarang. 7 tahun ya, Iya. tahun ke-7 ya. Tahun ke-7. Oke, tadi kan ngomong sukanya ya, kalau berkembang, semua happy. Tapi kan orang juga ingin tahu, sebenarnya menjadi tantangan, lalu yang menjadi hal-hal yang mungkin menjadi hal-hal yang pahit di dalam bisnis itu apa tantangannya yang memang harus siap dihadapi oleh seorang pebisnis. Kita bekerja itu ibadah. Oh ya. Jadi kalau kita nggak, saya membayangkan jadi begini, pada saat pandemi ada beberapa orang yang menyarankan bahwa kita menutup tempat usaha karena kita harus ya di rumah aja lah waktu itu WFH. Tapi saya berpikiran ketika saya harus meng-close semuanya, itu saya harus merumahkan berapa puluh karyawan pada saat itu. Jadi kemudian saya berpikiran kita berusaha aja lah, aku bilang begitu. Karena apa? Kalau kita merumahkan pun juga langsung, karena mereka kan juga akan kehilangan semuanya. Jadi bagi saya sih kerja itu menyenangkan. Kerja adalah seperti menyenangkan. nafas. Ya. Jadi dia membuat tetap harus eksis, bertahan di tengah-tengah masa sulit di mana banyak sekali outlet di mall, tempat-tempat perbelanjaan itu harus tutup. Tapi justru Bu Yeni mengambil keputusan tetap harus buka. Waktu itu tahun 2017. Pada saat itu memang benar-benar ada momentum rohani yang baru dalam hidup saya. Justru sebetulnya momentum rohani yang baru saya dapat justru juga ketika karir bisnis saat-saat bagus. Tapi justru pada saat itu rohani kita lebih tahu pada saat itu, lebih dewasa bisnis itu yang seperti apa. Dan di tahun itu juga kalau kita boleh flashback ya Pak, tahun itu juga kan Bebek Pak Janggut untuk pertama kalinya untuk mendapat award itu yang Pak Arief ceritakan di depan, mendapatkan award pertama kali di Jawa Pos. Kemudian tahun 2018 kita mengulanginya dengan juara yang pertama. Tapi di tahun 2017 itu pun juga saya mengalami spiritual hidup yang begitu luar biasa, perjumpaan dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang sebelumnya bagi saya kalau kita bekerja itu cuan, money, uang. Hidup itu jadi dipenuhi kalau kita nggak kerja itu untuk kita mendapatkan keuntungan. Tapi di tahun 2017 justru adalah flashbacknya kita. Flashbacknya saya terutama bahwa kita bekerja itu bukan hanya uang, tapi ada kebaikan Tuhan di dalam itu. Kita hari ini bekerja itu bukan untuk kita sendiri, tetapi apa yang Tuhan inginkan itu yang pertama. Yang kedua, teladan apa yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita, pegawai kita, pelanggan-pelanggan kita. Kemudian jadi ya kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa bekerja itu adalah ibadah kita sebenarnya. Gitu. Jadi memperoleh mindset yang baru ya. Kalau kerja sebenarnya cuma sekedar untung. Ya. Tapi pada akhirnya justru makin mengerti, makin paham atau dewasa bahwa sebenarnya
pekerjaan kita adalah sebuah ibadah di mana ada banyak orang yang menggantungkan diri kepada kita. Ada karyawan, kemudian harus meninggalkan satu teladan buat anak-anak, meninggalkan jejak ya atau legacy buat mereka semua. Tips untuk seseorang itu bisa menjadi seorang pebisnis yang handal, yang baik itu apa? Bagi teman-teman yang mau merintis sebuah usaha. Kepercayaan sebenarnya. Kepercayaan aja sih. Jadi gimana caranya kita bisa memupuk kepercayaan aja dari awal. Kalau kita udah dapat kepercayaan, ya kepercayaan tuh sifatnya dari bisa dua arah. Kita ke sesama, kita pun juga ke Tuhan pun juga sama. Sebenarnya sih saya pelajari dari semuanya sih bukan ya selain kita pun juga terus berusaha pantang menyerah, tapi sebenarnya kita kembali lagi yang kita bangun sebenarnya dari semula itu adalah kepercayaan. Seberapa penting peran Tuhan di dalam menentukan keberhasilan bisnis Yeni dan keluarga? Sekarang ini hampir setiap apa gitu saya tanya, Pak. Gimana ya Tuhan ya, itu betul nggak ya? Maksudnya karena kan semenjak tahun 2017 itu memang ada flashback yang seperti itu. Jadi saya pun juga mengerti. Jadi apapun yang kita terjadi itu dalam kehidupan kita itu Tuhan mengizinkannya. Itu pun juga saya banyak belajar untuk itu. Jadi saya dikit-dikit sekarang tanya, Pak, ini betul nggak ya? Jadi mentornya kembali ke sana, mentornya kembali ke Tuhan. Jadi saya rasa kalaupun apapun yang terjadi, seperti saya masih ingat juga itu kalau nggak salah Pak Arief juga yang kasih ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya atas seizin Tuhan. Jadi itu juga sih Pak yang menjadi tolak balik flashback yang betul. Jadi ya itu saya mesti tanya betul nggak ini ya? Iya. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang terjadi itu karena atas seizin Tuhan dan kita mau masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terakhir, ada hal lain lagi yang mau dibagikan buat teman-teman semua? Dalam hidup ini lakukan aja yang terbaik. Ya. Jadi karena kita tahu bahwa ketika kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh bekerja, berkarya, itu semua sebenarnya adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena kita, tapi semuanya hanya oleh, untuk, dan semuanya dari Tuhan. Iya, Roma 11 ayat 36 ya. Jadi segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin.